Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Setelah menghadirkan versi LCI dari X3M dan juga X4M, BMW Group Indonesia kembali menghadirkan satu lagi versi facelift atau LCI dari jajaran SUV-nya di Indonesia. Ini dia sebelah saya, BMW X4 LCI 2022. BMW X4 sendiri, generasi keduanya itu telah hadir di Indonesia pada tahun 2018 lalu dan berselang 4 tahun ya, versi faceliftnya kini hadir di Indonesia setelah juga tentunya hadir di luar negeri. Lantas seperti apa mobilnya, seperti apa perubahan pada SAC terbaru dari BMW ini, ikuti terus videonya. Oke, X4 adalah sebuah SAC BMW menyebutnya atau Sport Activity Coupe dan sudah dua generasi X4 dipasarkan di dunia. Yang pertama itu di tahun 2014 pertama kali diluncurkan, itu generasi pertamanya, dan di generasi keduanya untuk pasar Indonesia itu dihadirkan pada tahun 2018 dan ini merupakan versi LCI atau Life Cycle Impulse-nya. Oke, untuk pasar Indonesia, X4 hanya hadir dalam satu pilihan trim saja, trim M Sport seperti ini, dan penggeraknya adalah X-Drive 30i yang dilengkapi dengan mesin 2000 cc. Nanti kita akan bahas mesinnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja perubahan di bagian depannya. Bisa dilihat untuk bagian depannya ini memang perubahannya itu bisa dikatakan cukup signifikan dan ini dia wujud terbaru dari model-model BMW terkini. Seperti di headlampnya, dia sudah menggunakan desain lampu BMW terbaru dan dia juga sudah menganut teknologi BMW laser light. Lalu untuk bagian grillnya, dia corak grillnya ini berbeda dibandingkan sebelum facelift, dan jika di sebelum facelift itu dia grillnya itu menggunakan aksen berwarna aluminium brush, di versi terbaru ini dia kini menggunakan warna hitam, dan warna hitam ini banyak sekali ditemukan di bagian bumper misalkan. Ini juga dominasinya warna hitam, dan untuk desain bumpernya juga mengalami perubahan, ini lebih sporty, dan secara keseluruhan desain tampilan depannya ini lebih sporty dan lebih dinamis dibandingkan sebelum facelift. Sekarang kita akan bahas mesin. Untuk mesinnya, dia menggunakan mesin berkode B48B20 berkapasitas 2000 cc 4 silinder twin power turbo. Tapi memang untuk figur tenaganya dia memang tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum LCI. Benar-benar tenaganya sama persis, torsinya juga sama persis. Tenaga mesin ini mencapai 252 horsepower serta torsi 350 Nm. Mesin ini lantas menyalurkan seluruh tenaganya ke 4 roda dengan transmisi 8 percepatan. Untuk bagian sampingnya sendiri dia memang perubahannya cukup minim, tapi bisa dilihat ini untuk fendernya. Jika di sebelum facelift itu dia menggunakan aksen aluminium brush yang sama seperti bagian grill, di versi facelift ini dia satu warna dengan bodinya. Lantas untuk pelek dia kini menggunakan diameter 20 inci dengan desain baru. Ini nama velgnya adalah Style 699. Lalu juga untuk remnya dia kini menggunakan kaliper berwarna merah seperti ini, cukup sporty. Lalu untuk bagian spion seperti ini, dia warnanya sama dan ada kamera di bagian sini, dan dia juga ada di bagian depan di bagian grill. Tentu kamera ini berfungsi untuk menampilkan citra 360 derajat di layar sistem entertainment-nya. Lalu ada badge M, ini merupakan trim M Sport. Lalu untuk bagian side fan-nya ini dia berwarna hitam. Untuk bagian belakang sendiri bisa dilihat ini perubahannya memang cukup minim dibandingkan sebelum LCI. Untuk bagian lampu belakangnya ini, stop lamp ini dia memang sedikit berubah desainnya, dia dibuat lebih tegas dan dia lebih menonjolkan desain 3D-nya. Lalu untuk bagian ring dari emblem BMW-nya ini dia kini berwarna hitam dan X-Drive 30i. Salah satunya varian X4 yang dipasarkan di tanah air. Oh tapi tunggu dulu, ada varian yang lebih buas, varian dari M yaitu X4M yang dipasarkan di Indonesia. Nah untuk varian biasanya hanya ada X-Drive 40i, tidak ada yang S-Drive, tidak ada yang 40i, hanya ada X-Drive 30i. Lalu untuk bagian bumper, ada lagi aksen berwarna hitam ini, seperti ini. Dia memang mencirikan sebuah SUV yang sporty karena memang seri genap dari BMW itu memang dia cenderung lebih sporty. Untuk misalkan BMW X2, BMW X2 itu adalah sebuah SUV compact yang dia lebih sporty dibandingkan BMW X1. Lalu ada juga BMW X4
dia merupakan SUV coupe seperti ini, dia lebih sporty dibandingkan X3, lalu juga ada X6 atau X6, dia memang lebih sporty dibandingkan BMW X5 atau X7 dan merupakan SAC flagship dari BMW. Lanjut, ada lagi perubahannya, ini di bagian knalpotnya, dia menggunakan knalpot heksagonal seperti ini juga ditemukan pada BMW X3 LCI 2022. Lanjut kita ke bagian bagasi ya, untuk membukanya sama, masih menekan emblem BMW-nya ini, atau Anda bisa menggunakan anak kunci, atau Anda bisa mengayunkan kaki seperti ini. Oh, nggak bisa, bisa tapi kurang ini, nampaknya kurang pas saya mengayun kakinya. Lalu untuk bagasinya sendiri, dia kapasitasnya cukup besar, layaknya sebuah SUV BMW, dan dia tidak ada ban serep, tetapi Anda bisa menaruh barang di bagian bawah bagasi ini, karena ini merupakan kompartemen tertutup. Dan ketika Anda menaruh barang di bagasinya, Anda akan merasa nyaman karena dia dilengkapi dengan partisi seperti ini, jadi barang-barang tidak bisa terlihat dari bagian luar. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Ini dia ruang kabin dari BMW X4 LCI 2022, dan bisa dilihat perubahannya ini ada di bagian instrumen clusternya. Ya, ini seperti model-model BMW terkini, dia menggunakan desain yang berbeda arah untuk tachometer dan juga speedometernya, dan untuk karena ini varian M Sport, dia dilengkapi dengan badge M di bagian tengahnya ini. Lantas untuk instrumen cluster, dia juga sudah menggunakan OS BMW iDrive generasi terbaru yang hadir dengan beberapa fitur seperti ya, Bluetooth, audio, radio itu sudah standar. Lalu dia ada Apple CarPlay dan Android Auto yang bisa dikoneksikan secara wireless, dan dia juga mampu menampilkan beberapa informasi kendaraan. Ini cukup lengkap, sama seperti BMW model lainnya, port display. Lalu dia juga ada X-View. Nah, karena ini mobil merupakan mobil berpenggerak 4 roda, dia ada X-View atau yang dia mampu menampilkan citra kemiringan dari mobil ini ketika Anda melakukan off-road ringan. Menarik. Lalu untuk bagian sini, dia juga baru ini untuk corak konsol tengahnya ini, dan untuk jok dia menggunakan bahan Sensatec dengan corak perforated di bagian tengahnya ini, dan untuk warnanya ini sebenarnya dia bisa dikatakan lebih menarik dibandingkan sebelum LCI karena dia menggunakan warna full hitam di bagian dalamnya, tetapi saya tidak tahu apakah hal tersebut merupakan opsi, Anda bisa memilih warnanya atau tidak. Lantas untuk setir, dia menggunakan setir dari M Sport yang ini saya sangat suka. Setir M Sport ini dia sangat enak untuk digenggam, kulitnya itu tebal, lalu juga desainnya itu cukup sporty untuk sebuah mobil flagship macam BMW seperti ini. Lalu untuk fitur, ya sebenarnya ini masih mirip dibandingkan sebelum LCI. Kita lihat bagian tengahnya ini, ya dia tidak ada wireless charging misalkan di bagian tengah ini, dia tidak ada, tapi dia masih ada USB slot tipe biasa, dan ada 2 buah cup holder, lalu ada soket 12 volt. Nah, ini baru juga untuk transmisi, tuas transmisi ini dia sudah menggunakan desain terbaru dari BMW. Lalu tombol-tombol ini dia juga seperti model-model BMW terkini, ini untuk mengatur dari layar BMW iDrive-nya, home, media, map sama semua. Lalu ada di sini ada traction control, lalu ada juga kamera 360. Di sini ada PDC atau parking sensor, sensor parkir maksud saya. Di sini untuk auto start stop engine start stop di bagian sini sama seperti dengan BMW terkini. Mode berkendara sport, comfort, eco pro, dan dia juga dilengkapi dengan hill descent control, dan dia dilengkapi dengan handbrake secara elektrik dan auto hold. Tapi memang untuk bagian sininya dia ada tombol kosong, kemungkinan ini adalah untuk mengatur adaptive suspensionnya untuk versi luar negeri, misalkan versi X340i atau di versi X4M. Untuk bagian tengahnya, konsol tengahnya ini dia kapasitasnya ya cukup luas, dan dia dilengkapi dengan soket USB Type-C di bagian konsol tengahnya ini. Oh ya, berbicara masalah head unit, berbicara masalah sistem entertainmentnya, dia tampaknya masih dilengkapi dengan speaker biasa, belum lansiran dari speaker aftermarket dari Harman Kardon. Lalu untuk posisi berkendara, BMW tidak perlu ragukan lagi karena ini sangat menyenangkan. Dia bisa diatur secara tilt dan teleskopik yang begitu leluasa.
Dan untuk jok dia bisa diatur secara elektrik untuk bagian penumpang dan bagian supir maksud saya secara elektris yang begitu leluasa. Untuk M Sport ini maksud saya dia dilengkapi dengan sport seat, jadi dia bisa diatur untuk sandaran pahanya secara manual tentunya. Lalu untuk bagian door trim dia dilengkapi dengan ambient light juga. Oh ya, saya juga lupa menyebutkan dia dilengkapi dengan ambient light di bagian door trim, di bagian sini juga ada, dan di bagian dashboard juga ada ambient light. Meski memang pilihan warnanya ini untuk BMW itu dia tidak sebanyak milik Mercedes-Benz. Lalu untuk tombol-tombol di setir untuk bagian kiri ini dia untuk cruise control, tapi dia sayang sekali belum dilengkapi dengan fitur radar canggih semacam adaptive cruise control atau apapun itu. Dan untuk bagian kanan ini dia untuk mengatur layar head unitnya atau ADV untuk volume, untuk mengangkat telepon dan mengatur stasiun radio dan sebagainya. Nah, instrument cluster, kembali lagi ke instrument cluster, dia memang menganut bahasa desain BMW terbaru yang sebenarnya kami sudah mengkritisinya bahwa ini agak monoton sebenarnya karena dia desainnya itu tidak berubah secara signifikan, baik Anda berkendara di mode comfort, di sport, dan di Eco Pro. Dia hanya berubah sedikit untuk bagian warnanya saja. Dia tidak ada perubahan yang berubah tema yang secara signifikan gitu, seperti misalkan milik Mercedes-Benz atau milik mobil-mobil lainnya. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini dia bagian belakang dari BMW X4 LCI. Tentu dia tidak ada perubahan secara kelegaan kabin, itu tidak ada yang berubah. Dan yang istimewa adalah ini adalah sebuah SUV coupe di mana dia memiliki atap yang melandai dibandingkan sebuah SUV biasa. Tetapi untuk tinggi saya yang 177 cm ini rasanya tidak ada masalah untuk duduk di bangku baris keduanya ini. Ruang kepala saya masih cukup mumpuni, ruang kaki saya masih sangat lega. Tetapi memang untuk bagian sandaran joknya ini dia tidak terlalu bisa diatur secara luas, saja hanya ada satu setelan seperti ini. Jadi memang kalau boleh jujur memang lebih baik duduk di rasanya lebih baik duduk di sebuah BMW X3 dibandingkan BMW X4 karena memang seri genap BMW itu dia memang lebih driver oriented dibandingkan kepada penumpang oriented. Lalu untuk bagian atap dia masih dilengkapi dengan atap panoramik yang cukup luas, dan untuk bagian belakangnya ini ada beberapa fitur seperti ini. Dia dilengkapi dengan double blower dan dia bisa diatur untuk panas dinginnya, meski dia tidak bisa diatur kecil atau besar hembusannya. Lalu untuk bagian belakang ini tentu bahan jok kediamannya sama, dan untuk tipe M Sport dia dilengkapi dengan seatbelt dengan corak seperti ini. Dia ada warna biru dan merah di bagian sini. Lalu untuk bagian tengah dia masih dilengkapi dengan armrest yang dilengkapi dengan 2 buah cup holder. Lantas untuk pelipatan bangkunya ini dia bisa diatur secara 3 buah seperti ini. Jadi ini bagian tengahnya bisa dilipat, dan bagian sampingnya ini juga bisa dilipat. Jadi dia bisa dilipat menjadi 3 buah seperti ini. Lalu untuk bagian belakang dia ada detail-detail menarik juga. Dia masih dilengkapi dengan ambient light di bagian door trimnya, dan nah saya juga lupa menyebutkan di bagian depan, di bagian belakang, di bagian door trim ini terdapat logo X. Ini menjadi sebuah ciri khas model-model SUV BMW terkini. Lalu untuk saya juga lupa menyebutkan bahwa dia memiliki slot USB Type-C 2 buah yang berada di bagian konsol tengahnya ini. Tentu ini berguna untuk mengisi daya gadget Anda, jadi tidak perlu rebutan dengan penumpang yang ada di baris pertama. BMW X4 LCI ini tawarkan dengan harga Rp1.447.000.000 off the road. Dan jadi begitulah hasil first impression kami terhadap BMW X4 LCI 2022. Klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe dan belum, jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah. Main-main juga ke website www.autodiver.com, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Bye-bye.